Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan elektrodinamika untuk part 3. Kasusnya adalah ada sistem dua muatan kembar. Dua muatan kembar plus Q dipisahkan sejauh 2D. Kemudian sebuah bola konduktor yang terhubung ground atau grounded conducting sphere diletakkan di posisi tengah antara dua muatan. Jadi ada dua muatan plus Q dan plus Q di tengah-tengahnya pas ada bola konduktor yang digroundkan. Carilah radius bola jika dua muatan tersebut mempunyai total gaya F sama dengan 0. Radius bola yang sesuai itu berapa. Kemudian tentukan gaya pada setiap muatan jika bola tersebut di-charge dengan potensial V. Kalau tadi ground, kemudian ini di-charge. Berikut penyelesaiannya. Kita gambarkan dulu, yang ini adalah plus Q, kemudian ini plus Q, ada dua muatan, plus Q dan plus Q, kemudian di tengahnya ada conducting sphere, bola bermuatan, bola konduktor yang digroundkan. Di sini ground. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan menggunakan image method. Image method ini seolah-olah muatan ini image berarti bayangan. Muatan aslinya ada dua ini, kemudian kita asumsikan ada muatan bayangan yaitu Q aksen dan Q aksen di sini. Nah, kemudian yang pertama adalah kasusnya F sama dengan sigma F sama dengan 0. Nah, nanti kita akan selesaikan pada saat sigma F sama dengan 0, maka radiusnya itu berapa. Yang perlu diketahui adalah di sini Q aksen di sini adalah image Q, itu kesetaraannya adalah main Q dikalikan dengan suatu rasio A per B. Kemudian B aksen di sini kita adalah A kuadrat per B. Ini cukup kecil, B-nya kan, B-nya antara sini sampai sini. B. Tadi D ya, D atau B di sini. Mohon maaf, ini sama saja. Ini anggap saja B. Jarak sini sama sini B. Nah, kemudian karena sigma F sama dengan 0, maka di sini ada interaksi Q dengan Q, maka Q kuadrat per 2B kuadrat, yaitu 4B kuadrat, sama dengan ini muatan image-nya Q aksen kuadrat per ini Q aksen kuadrat per B minus B aksen kuadrat. B aksen kuadratnya adalah A kuadrat per B. Nah, sedangkan Q aksen ini yang dikuadratkan muatannya saja, karena ini rasionya. Jangan dikuadratkan semua. Ini plus Q kuadrat A per B, ini sama. Yang membedakan adalah ini B plus A kuadrat per B. Kalau yang ini B min. Jadi yang membedakan ini plus minus antara di sini dan di sini. Kita tinjau seperti itu. Nah, kemudian kita bagi saja dengan B di sini. Nanti idenya di sini ada penyederhanaan matematik. Kita bagi aja di sini, di dalam sini B, maka aja 1 min. Di sini berarti kita bagi seper B kuadrat, karena di sini ada kuadrat. Maaf, kali.
Di sini kita kali 1 per B kuadrat, di sini kita kali 1 per B kuadrat. Maka di sini B kuadrat A per B pangkat 3. 1 per B kuadrat masuk di sini jadi 1 min A kuadrat per B kuadrat. Nah, ini sama persis, cuman ini plus minus. Nah, kemudian kita akan memanfaatkan deret Maclaurin untuk pendekatan. Jadi kalau ada persamaan yang kesannya itu rumit gitu, itu biasanya ada pendekatan gitu. Ini kan kalau kita sederhanakan secara langsung ini sulit ini, bahkan tidak ketemu-ketemu. Ini solusinya menggunakan pendekatan deret Maclaurin, yaitu 1 plus minus X pangkat N itu didekati dengan 1 plus minus NX. Ini dari mana? Itu dari deret Taylor atau deret Maclaurin. Deret Maclaurin itu deret kasus khusus deret Taylor yang mana X0-nya sama dengan 0. Nah, ini mohon maaf, ini miring, saya tulis miring. Deret Taylor itu Fx didekati dengan sigma 1 per n faktorial F nx0. Fn ini degree of differentiation, apa namanya, tingkat diferensial. Maksudnya adalah F1 atau F aksen itu ya turunan pertama, F double aksen atau F2 itu turunan kedua dan seterusnya, kali X pangkat N. Nah, kemudian kita pakai kasus khusus yaitu deret Maclaurin yang mana X0 sama dengan 0. Kita dekatkan, maka ini 1 per 0 aksen kali Fx0 plus 1 per 1 ini 0 faktorial ya, plus 1 per 1 faktorial F aksen X0 X plus 1 per 2 faktorial X kuadrat plus seterusnya. Nah, kemudian kalau kita terapkan di sini Fx sama dengan 1 plus minus X pangkat N, maka di sini ini 1, F0-nya berarti F0 di sini 1 plus minus, kemudian yang di sini ini 1 faktorial 1 F aksen 0. F aksen 0 ini berarti N kali 1 plus minus X. Karena X-nya 0 berarti N. Ini di sini ada N, di sini ada X, karena di sini X. 1 per 2 faktorial 2, berarti 1 per 2 atau setengah, di sini NX kuadrat. Tapi ini kasus ini X kuadrat itu sangat kecil, maka bisa didekati dengan suku kedua, 1 dan 2, yaitu 1 plus minus NX, sehingga jadi simbol. Di sini kita naikkan ke atas jadinya 1 min, ini sebut aja ini X, ini pangkat minus 2, maka jadinya di sini langsung karena di sini jadi kalau ke atas jadi minus, ketemu minus jadi plus, maka di sini 1 plus 2 A kuadrat per B kuadrat ditambah yang ini didekati dengan 1 min 2 A kuadrat per B kuadrat. Nah, ini bisa dicoret. Jadinya 1 plus 1 2. Masuk ke sini. Jadi tadi yang dari sini Q kuadrat per 4B kuadrat itu didekati dengan 2Q kuadrat A per B kuadrat. Nah, inilah A yang kita cari nanti. Q-nya bisa dicoret, B-nya tinggal 1, maka A sama dengan A didekati dengan B per 8. Artinya pada saat resultan gayanya 0, maka jari-jari bola konduktor itu adalah B per 8. Nah, itu soal yang A ini terselesaikan. Kemudian bagaimana kalau conducting sphere-nya itu di-charge dengan potensial V, itu kasus kedua. Itu kita analisa potensial outset, potensial dari luar sphere ini itu increase, yaitu dengan V sama dengan V A
per R. Nah, yang mana di sini A-nya adalah B per 8, maka V-nya adalah VB per 8R, yang mana R adalah jarak titik medan, jarak antara titik medan di suatu titik dengan pusat di sini, pusat dari lingkaran. Nah, sehingga kita bisa menghitung, kalau V-nya ketemu, kita bisa menghitung electric field, medan listrik E sama dengan main grad V. Ini grad V berarti ini terhadap R tentunya. R di sini jadi minus, di sini jadi minus plus. Maka VB per 8R kuadrat ke arah radial R. Sehingga gaya pada setiap muatan di sini atau di sini sama, atau pada saat R sama dengan B di sini dengan di sini kan B, itu adalah Q kali E, atau F sama dengan Q V per 8B. Nah, itu penyelesaiannya. Semoga dapat difahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.